Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ASEAN 2026 di Filipina di tengah berbagai tantangan kawasan, mulai dari stabilitas geopolitik, penguatan kerjasama ekonomi, hingga isu keamanan regional. Lantas apa makna diplomatik dari kehadiran Presiden di KTT ASEAN 2026 dan bagaimana peluang Indonesia memaksimalkan forum ASEAN bagi kepentingan nasional? Kami akan bahasnya bersama pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional BINUS University, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki. Terima kasih Mas Zaki sudah bergabung bersama Jepos TV. Terima kasih Mbak Rati. Ya, Mas Zaki, sebenarnya apa makna strategis yang dilihat dari kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ASEAN kali ini, terutama untuk posisi diplomasi Indonesia? Sebenarnya kehadiran Presiden Prabowo di KTT ASEAN ke-48 di Filipina itu agenda yang reguler sebenarnya terjadi. Tapi kemudian saya melihatnya ini ada situasi yang berbeda. Karena mengapa berbeda? Karena ini persoalan bagaimana menyadari stabilitas global baik pertahanan, pangan, ekonomi, politik yang kemudian situasinya saya anggap sangat rentan hari ini. Dan setahu saya memang Presiden Prabowo itu mengangkat topik-topik tersebut sebagai bagian dari mencoba membangun navigasi masa depan ASEAN. Dan salah satu yang kemudian kalau kita lihat dan viral di sosial media adalah ketika Presiden kemudian membawa kendaraan mobil nasional Maung Garuda ke Filipina, Mbak. Ya, apa alasan Presiden membawa itu, Mas? Apa yang ingin Presiden lihat atau tampilkan di forum tersebut? Dia punya pandangan bahwa bagaimana kemudian negara ASEAN bisa membangun satu industri pertahanan yang baik. Karena di tengah situasi global saat ini, memang satu-satunya yang bisa diandalkan oleh kekuatan ASEAN adalah bagaimana kemudian mereka punya konsolidasi yang baik dalam hal pertahanan. Salah satunya adalah karya yang dilahirkan oleh pertahanan Indonesia, yaitu mobil nasional Maung Garuda itu. Jadi itu salah satu cara Presiden berikan message kepada pemimpin ASEAN. Kemudian bagaimana dan melihat sikap Indonesia terhadap isu konflik kawasan yang dibahas dalam KTT ASEAN, Mas Zaki? Ya, kalau kemudian kita lihat sebenarnya itu juga berkaitan dengan isu kawasan. Karena apa? Kita lihat bagaimana Presiden itu membawa satu pesan juga soal bagaimana diversifikasi energi dan peralihan kepada sumber alternatif untuk mengurangi ketergantungan. Karena kita melihat soal isu ketahanan pangan di ASEAN, kemudian juga penyelesaian damai, isu kawasan terkait dengan konflik Thailand, Kamboja, atau misalnya konflik domestik Myanmar yang kemudian tidak pernah selesai dengan waktu yang cukup lama. Indonesia ingin menonjolkan tentang bagaimana kemandirian, proses dialog, dan juga bagaimana kemudian pemimpin ASEAN itu bisa punya kepekaan dan empati terhadap negara satu kawasan. Itu yang sebenarnya ingin kemudian dihadirkan pada pertemuan ASEAN ke-48 itu, Mbak. Ya, menurut Mas Zaki sendiri, seperti apa peluang Indonesia dalam memaksimalkan forum ASEAN bagi kepentingan nasional? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Indonesia itu punya kepentingan yang amat besar. Kita juga pernah punya sejarah memimpin ASEAN, termasuk juga Timor Leste, negara ke-11 itu juga bagian dari hasil lobby-lobby Indonesia, karena kita punya sejarah panjang dengan negara tersebut, dan kita melihat bahwa ini adalah soal bagaimana kita menjaga ASEAN centrality. Jadi otonomi strategis yang kemudian harus kita pertahankan sedemikian rupa. Karena jangan sampai kemudian ASEAN itu terseret dalam persaingan kekuatan besar yang kemudian kita anggap semakin agresif hari ini. Dan secara keseluruhan itu sebenarnya KTT ini ingin memberikan satu pesan tentang bagaimana soliditas ASEAN sehingga kita tidak masuk dalam polikrisis global. Nah, di mana letak Indonesia? Indonesia ingin memastikan bahwa jangan sampai situasi global termasuk Timur Tengah yang mengganggu situasi ekonomi domestik hari ini Indonesia itu bisa semakin diperparah dengan kemudian ASEAN tidak terkontrol. Ya, bagaimana kemudian tadi ketegangan yang saya sampaikan tentang Thailand, Kamboja, tentang Myanmar, itu jangan memperkeruh suasana dan menyebabkan ekonomi domestik Indonesia dan juga negara tetangga
itu semakin tenggelam dalam situasi yang semakin sulit. Oke, Mas Zaki, sebenarnya sejauh mana hasil dari KTT ASEAN ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia? Ya, kalau kita perhatikan memang ada beberapa perjanjian yang kemudian disepakati di KTT ASEAN ke-48. Misalnya kita bicara tentang bagaimana petroleum ya di ASEAN yang kemudian dilahirkan satu agreement. Yang kedua adalah soal ASEAN Pastry Emergency Rice Reserve, di mana kemudian kedua ini punya fungsi yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat APSA itu punya konsentrasi terkait bagaimana menjaga keamanan pasokan minyak bumi dan energi di kawasan ASEAN. Tetapi yang kedua, APTER ini kita akan bicara tentang penguatan mekanisme yang dilakukan untuk memastikan cadangan pangan seperti beras misalnya gitu, yang darurat, yang lebih stabil dan responsif. Artinya kalau kita lihat Mbak, sebenarnya eh, kerentanan yang dihadapi oleh Indonesia dan negara ASEAN, dua tadi, energi dan juga pangan. Karena kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan terintegrasi, maka tantangannya adalah krisis energi dan krisis pangan yang kemudian sudah ada di depan mata. Bahkan Filipina, Perdana Menteri menyampaikan bahwa bagaimana kemudian bisa jadi kita membangun interkonektisitas terkait dengan energi listrik di kawasan ASEAN. Memang butuh waktu lama, tapi ini nampaknya menjadi penting karena kalau kita lihat dari ancaman Amerika Serikat terhadap energi listrik yang kemudian ingin dibidik di Iran pada saat itu punya konsekuensi yang amat besar. Belum lagi misalnya konflik Tiongkok dengan Taiwan, di mana Taiwan juga punya sumber kekuatan AI di dunia yang itu juga diancam akan dihancur leburkan oleh Amerika Serikat. Nah, tantangan-tantangan ini yang kemudian harus bisa dijawab oleh KTT ASEAN sebenarnya. Ya, apakah dengan begitu ini bisa membuka peluang Indonesia memperkuat kerjasama baik perdagangan dan investasi melalui forum ini, Mas Zaki? Iya, kita melihat bahwa soal perdagangan dan investasi memang kita tercatat di kuartal 1 2026 itu mengalami surplus 3,11 miliar US dollar. Dan tercatat memang soal perdagangan kita itu di Asia Tenggara termasuk yang baik. Tapi juga kita lihat bahwa soal investasi Indonesia di kuartal 1 2026 itu mencapai sekitar 498,79 triliun rupiah. Dan kalau kita perhatikan, ini dominasinya banyak dari Singapura. Tapi Mbak, kita juga harus membaca bahwa peta investasi Asia Tenggara itu berubah amat cepat. Dan arus modal global itu memang deras mengalir, tapi posisi Indonesia itu mulai tergeser, terutama oleh negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia. Nah, kalau kita lihat misalnya data terbaru dari konsultan global Kearney, itu menyampaikan bahwa situasinya menunjukkan satu sinyal kesulitan yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau di Thailand misalnya itu melonjak sampai ke peringkat 6, Malaysia itu sampai ke posisi 7 misalnya gitu dalam indeks kepercayaan investasi global untuk pasar berkembang. Nah, Indonesia itu ada di peringkat berapa? 13. Ya, bahkan cenderung stagnan. Nah, ini muncul karena memang kompetisi yang semakin ketat gitu di antara negara-negara ASEAN, dan tantangan yang paling luar biasa adalah ketika Indonesia itu masih mendapatkan PR yang amat besar dalam hal regulasi dan ramahnya investasi. Kita juga lihat misalnya Kadin Tiongkok itu menyurati Presiden Prabowo terkait banyaknya pungutan liar. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam misalnya perkembangan domestik hari ini, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang izin investasi di Indonesia itu masih menjadi bagian inkonsistensi antar kementerian. Ini PR yang besar buat negara kita karena dari situ kelihatan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia itu semakin menurun. Kita lihat juga misalnya terjadinya relokasi beberapa investor yang berada di Indonesia, geser ke Vietnam, geser ke Malaysia, geser ke Thailand, itu menunjukkan bahwa ternyata ada persoalan di domestik kita. Sehingga ini yang kemudian bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa waktu ke depan, termasuk juga ancaman PHK, Mbak.
ini nggak main-main. Jadi kalau kita punya ambisi terhadap jumlah lapangan kerja, tetapi dengan waktu bersamaan ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya memilih untuk pindah ke negara tetangga di ASEAN, maka ancaman PHK itu juga akan menghantui Indonesia. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional BINUS University, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki.